Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Saudara, hari Minggu selalu menjadi hari yang istimewa karena Tuhan mengundang setiap kita untuk beribadah. Saudara, ini adalah undangan istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, hari ini juga istimewa. Karena kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, bersama orang tua dan juga anak-anak kita. Khususnya anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Saudara, mungkin hari ini saudara harus duduk berdempet-dempetan sedikit, sesak-sesak sedikit. Karena saudara beribadah mungkin dengan bantuan layar televisi atau handphone yang sama. Tetapi saudara sekalian, ini pun adalah kesempatan yang istimewa. Nah saudara sekalian, masih ada satu lagi yang istimewa di kebaktian kita hari ini. Untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, kita kedatangan tamu istimewa yang mau belajar firman Tuhan sama-sama kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama panggil tamu istimewa kita. Panggilnya begini ya, seperti Lause ya. Selamat datang tamu istimewa. Ayo adik-adik, sudah siap semua? Coba cek suara dulu, tes. 1, 2, 3. Siapa tahu tadi baru bangun lalu kemudian sarapan buru-buru, suaranya belum keluar. Sudah keluar? Sudah siap? Ayo sama-sama Lause ya. 1, 2, 3. Selamat datang tamu istimewa. Halo semuanya. Halo Lause. Halo Kiko. Selamat datang di kebaktian yang istimewa hari ini. Iya benar, hari ini adalah hari yang istimewa sekali. Kiko senang sekali loh bisa ikut beribadah bersama dengan Om, Tante, Koko, Cici, dan teman-teman semua. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu, teman-teman Kiko nih ya, yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Ikuti kebaktian sampai selesai. Ayo Lause, Kiko dan teman-teman sudah siap belajar firman Tuhan. Oke, ayo. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua, kita tahu bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah pencipta yang maha baik. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih banyak hal di dalam hidup ini. Kita bebas pilih mau makan apa, mau pakai baju apa, mau kerja apa, mau lakukan hobi apa, dan lain-lainnya. Nah tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya nih Kiko, Ya. ada hal-hal yang penting yang tidak bisa kita pilih di dalam hidup ini. Wah, ada yang tidak bisa kita pilih. Oh, apa itu Lause yang tidak bisa kita pilih? Nah, salah satunya yang tidak bisa kita pilih adalah siapa yang jadi orang tua kita. Ya, kita juga tidak bisa pilih siapa yang jadi kakak adik kita. Kita tidak bisa pilih siapa yang menjadi anak-anak kita. Semua itu Tuhan yang pilihkan untuk kita. Tapi kenapa Tuhan yang pilihkan? Kenapa bukan kita yang pilih sendiri? Kan kalau kita bisa pilih sendiri pasti lebih mengasihkan. Nah pasti semua setuju kan kalau kita bisa pilih orang tua kita sendiri atau keluarga kita sendiri pasti lebih menyenangkan. Ya mungkin lebih asik, lebih menyenangkan. Tetapi Kiko, kita harus ingat bahwa Tuhan bukan hanya pencipta yang maha baik. Tuhan juga adalah pencipta yang maha tahu. Kalau Tuhan sudah pilih siapa yang jadi orang tua kita, siapa yang jadi anak kita, itu artinya Tuhan tahu mana yang paling baik untuk kita. Tuhan tidak mau kita salah pilih. Itulah sebabnya Tuhan pilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau Tuhan sudah pilih siapa orang tua kita, siapa anak kita, saudara, itu artinya Tuhan mau kita mengalami kasih Tuhan lewat keluarga kita. Cara Tuhan mengasihi kita bisa berbeda-beda. Tetapi Tuhan selalu punya cara yang khusus untuk mengasihi kita lewat kondisi keluarga kita masing-masing. Jadi nih Kiko, Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua di rumah, saudara, kita perlu bersyukur untuk keluarga kita. Kita perlu belajar untuk menikmati relasi kita dengan orang tua dan dengan anak-anak kita. Bener juga sih, tapi kadang sulit untuk bersyukur bagi papa, mama, untuk Koko, Cici, atau adik yang Tuhan berikan. Ya Kiko, Lause bisa mengerti perasaan kamu, Lause bisa mengerti perasaan teman-teman kamu juga di rumah. Tetapi tahu nggak, Ya.
bukan cuman anak-anak loh yang sulit. Kadang-kadang orang tua juga bisa sulit bersyukur atas anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian para orang tua pun pernah merasakannya. Nah saudara sekalian, di dalam keluarga terkadang sulit bagi kita untuk menikmati relasi dengan orang tua kita atau dengan anak-anak kita. Kadang-kadang orang tua kita tidak bersikap seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang anak-anak kita tidak bertindak seperti yang kita inginkan. Wah, betul banget itu. Jadi gimana dong? Kiko jadi galau nih. Iya. Nah, Kiko, Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua yang ada di rumah, saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang penting sekali untuk kita ingat ketika kita mau menikmati berkat Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, firman Tuhan itu ada di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di dalam bagian firman Tuhan tersebut, ayat 1 sampai yang ketiga adalah nasihat firman Tuhan untuk anak-anak. Lalu kemudian ayat 4 adalah nasihat firman Tuhan untuk para orang tua. Nah, kita mau membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, karena kita semua adalah anak-anak dari orang tua kita, maka mari kita membaca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kiko ikutan juga ya nanti ya. Oke. Dan nanti ayat yang keempat hanya para orang tua saja yang membaca bersama-sama dengan saya. Mari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga semua membaca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4, mari para orang tua membaca bersama dengan saya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik semua yang ada di manapun, menurut firman Tuhan, di dalam keluarga Kristen perlu ada 2S. 2S Kiko. Wah, 2S sepertinya menarik. Apa saja itu Lause 2S? Nah, S yang pertama itu adalah salib. Salib. S yang pertama itu adalah salib. Ayo Kiko, S yang pertama itu apa? Salib. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua, salib mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Bahwa Dia mengasihi kita. Kiko, Iya. di rumah orang tua Lause dulu ada salib yang ditaruh di ruang tamu. Dan tahu nggak Kiko, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ada banyak sekali orang Kristen yang suka meletakkan salib di ruang tamu di rumah mereka. Wah, di rumah Kiko juga ada salib dipasang loh. Di rumah teman-teman Kiko juga ada nggak? Nah, kalau nggak ada, nanti bisa buat sendiri ya. Bisa digantung di dinding, ditaruh di rak, ditempel di pintu kulkas, atau di mana saja. Yang penting gampang dilihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita melihat tanda salib, kita diingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Nah, salib di rumah kita juga bisa membantu kita untuk ingat selalu bahwa Tuhan Yesus adalah pimpinan di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus adalah kepala dari keluarga kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling berotoritas di dalam keluarga kita. Nah, itu artinya Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua dan juga Kiko, semua yang kita lakukan di dalam keluarga, semuanya pertama-tama dan terutama kita mau lakukan untuk Tuhan Yesus. Oh, pantes. Sebelum di pasal 6, firman Tuhan meminta kita untuk melakukan bagian kita sebagai anak dan juga sebagai orang tua. Di pasal 5 ayat 21, firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Benar nggak Lause? Betul sekali Kiko. Kamu kok pintar sekali hafal ayat Alkitab? Tentu dong Lause, kan aku rajin sekolah minggu. Bagus banget. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pada waktu Tuhan minta kita sebagai anak untuk menaati dan menghormati orang tua, kita melakukannya bukan karena papa mama kita sempurna. Bukan karena mereka selalu baik kepada kita. Bukan karena mereka selalu kasih apa yang kita perlukan, kasih apa yang kita mau. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua. Kita mau taat dan hormat kepada orang tua kita, karena itu adalah perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan, Kiko. Ya, benar. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian para orang tua. Pada waktu Tuhan minta kita untuk mengasihi dan mendidik anak-anak kita, saudara, kita melakukannya bukan karena anak-anak kita sempurna, bukan karena mereka selalu nurut dan gampang diatur. Bukan juga supaya nanti mereka bisa gantian ngurusin kita kalau kita sudah menjadi tua. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengasihi dan mendidik anak-anak kita karena Tuhan Yesus yang minta kita untuk melakukannya. Jadi kita harus taat dan mengasihi bukan karena siapa orang tua kita atau anak kita ya. Betul sekali, Kiko. Melainkan kita mau taat dan mengasihi karena kita mau taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Betul banget, 100 deh kamu ya. Iya. Saudara, kita melakukannya karena kita mau taat kepada pimpinan di dalam keluarga kita, yaitu Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua, di dalam kehidupan keluarga, apapun peran kita, orang tua atau anak, siapapun orang tua atau anak kita, mungkin menyenangkan, mungkin juga agak menyebalkan. Bagaimanapun kondisi di dalam keluarga kita, mungkin lancar atau mungkin tidak lancar. Mari kita ingat bersama-sama, Tuhan kita tetap sama, yaitu Tuhan Yesus. Kita sama-sama di dalam keluarga mau taat di bawah otoritas Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dialah Tuhan atas keluarga kita. Maka di dalam keluarga Kristen harus ada salib yang mengingatkan kita selalu bahwa Tuhan Yesuslah kepala di keluarga kita. Itu yang mau kita lakukan. Oh, itu kan S yang pertama. Betul. Salib. Ya. Nah, kalau S yang kedua berarti apa, Lause? Nah, S yang kedua nih, Kiko, adalah saling. Oh, Coba. saling. Iya, jadi S yang pertama tadi apa? Salib. S yang kedua? Saling. Yang pertama? Salib. Yang kedua? Saling. Ah, betul. Kamu hebat sekali ya. Nah, Kiko, ingat gak dengan ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dari Efesus pasal 6? Ya, ada ayat-ayat yang diberikan untuk semua yang menjadi anak-anak. Tetapi ada juga ayat yang diberikan untuk para orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua, di sini kita bisa melihat sebuah prinsip yang sederhana tentang relasi di dalam keluarga, yaitu sikap saling. Saling memberikan apa yang harus kita berikan sesuai nasihat firman Tuhan. Anak-anak akan lebih mudah melakukan bagiannya untuk menaati dan menghormati orang tua jikalau para orang tua memberi kasih dan didikan di dalam Tuhan. Demikian juga sebaliknya orang tua akan lebih mudah melakukan bagiannya untuk mengasihi dan mendidik anak-anak jikalau anak-anak memberi sikap hormat dan taat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi masing-masing ada bagiannya, Kiko. Oh, jadi artinya kita harus melakukan bagian kita masing-masing ya. Betul sekali. Dengan sungguh-sungguh dan jangan tunggu-tungguan. Iya benar, jangan tunggu-tungguan. Nah, teman-teman semua yang di rumah, teman-teman Kiko, dengarkan apa yang Kiko katakan tadi, jangan tunggu-tungguan. Tunggu deh, kalau orang tua saya sudah lakukan ini, lakukan itu untuk saya, sudah berikan ini, berikan itu untuk saya. Tunggu deh, kalau anak saya sudah begini dan begitu buat saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua, di dalam keluarga Kristen tidak boleh ada sikap seperti itu. Di dalam keluarga Kristen kita harus saling memberi. Memberi apa yang harus kita beri sesuai dengan perintah Tuhan. Nah sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua, Kiko, sebenarnya prinsip ini seperti orang salaman. Seperti salaman? Iya. Nah Kiko, coba kalau salaman bagaimana? Begini nih,
begini. Betul, Kiko memberikan tangan Kiko, Heeh. Lause juga memberikan tangan Lause. Lalu Iya. kemudian kita jadi salaman. Ya, Iya. betul kan ya, seperti ini ya. Benar. Nah, bisa nggak kalau hanya Kiko saja yang memberikan tangan Kiko? Ya nggak bisa Lause. Itu artinya bertepuk sebelah tangan. Betul sekali, nggak bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua, relasi orang tua dengan anak itu seperti orang yang bersalaman. Ayo kita salaman lagi yuk. Yuk. Salaman nih Iya, ya, salaman. seperti ini. Nah, kalau sudah salaman seperti ini, saling memberikan tangan kita satu sama lain, baru kemudian kita bisa bergandengan tangan. Oh, kalau udah gandengan baru bisa jalan sama-sama ya. Betul banget. Kalau kita sudah jalan sama-sama, bergandeng tangan bersama-sama, maka apapun kesulitan dalam hidup ini, apapun persoalan dalam hidup ini, kita bisa hadapi sama-sama Kiko. Kita bisa hadapi sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua yang ada di rumah. Apalagi ada Tuhan sebagai kepala keluarga yang menyertai kehidupan kita. Benar banget itu. Bersama keluarga dan Tuhan pasti semua badai hidup dapat dilalui. Yes, betul sekali. Itulah indahnya keluarga Kristen. Itulah yang Tuhan mau dari keluarga Kristen. Nah, Kiko, Iya. kita kan sudah belajar firman Tuhan sama-sama nih. Ya, coba Lause sekarang mau tanya, jangan-jangan kamu sudah lupa nih. Menurut firman Tuhan, di dalam keluarga Kristen perlu ada apa sih? Perlu ada 2S, yaitu salib dan saling. Wah, hebat kamu Kiko. Ya, Iya Lause dong. Michael pasti bangga sekali jadi guru sekolah minggu kamu. Yang ngajar aku bukan Lause Michael. Oh, Lause salah ya kalau gitu ya? Banyak Oh Lausenya. banyak ya, Lause Michael dan Lause yang lainnya ya? Iya. Pasti mereka semua bangga dengan kamu ya. Nah pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua yang ada di rumah, gampang tidak untuk melakukannya? Gampang tidak untuk memiliki 2S sebagaimana yang firman Tuhan tadi sudah ajarkan kepada kita? Menurut Kiko? Kayaknya sih susah Lause. Ya, betul. Sulit, gak gampang. Lause yakin jawaban teman-teman Kiko yang ada di rumah juga sama. Jawaban semua anak-anak dan semua orang tua juga sama. Gak gampang. Itulah sebabnya kita perlu sungguh-sungguh berdoa, minta Tuhan yang menolong kita. Tetapi kita juga perlu berusaha. Salah satu hal yang kita perlu usahakan adalah mari kita tiap hari menyediakan waktu untuk berdoa bersama sebagai satu keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua yang ada di rumah, ini yang perlu dilakukan. Ini yang perlu diusahakan oleh semua keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Ibadah kita hari ini berbeda dari biasanya. Kita beribadah kepada Tuhan sambil mengingat kebaikan Tuhan melalui orang tua kita, melalui keluarga kita. Kita beribadah kepada Tuhan sambil belajar sekali lagi apa yang Tuhan inginkan bagi keluarga kita. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk mulai sebuah kebiasaan yang baru kalau saudara belum pernah melakukannya. Saudara, mari mulai hari ini saudara, sediakan waktu tiap hari untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga saudara. Dan jikalau bisa saudara sekalian, saudara lakukan sambil saudara bergandeng tangan. Saudara berdoa bersama sambil bergandengan tangan seperti ini, menolong kita untuk ingat kepada Tuhan. Tuhan yang adalah kepala di dalam keluarga kita. Berdoa bersama-sama sambil bergandengan tangan seperti ini, menolong kita bukan hanya untuk ingat kepada Tuhan, tetapi juga ingat kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, yang tangannya kita pegang pada waktu kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. Tuhan sangat mementingkan keluarga. Tuhan yang menciptakan keluarga. Maka Tuhan pun menyediakan berkat-Nya melalui keluarga kita masing-masing. Maka saudara sekalian, maukah kita menjadi anggota keluarga yang mengalami berkat yang Tuhan sediakan? Ketahuilah saudara sekalian, pada waktu keluarga Kristen itu sehat, maka sesungguhnya generasi penerus di dalam keluarga kita, anak cucu kita, mereka akan menikmati segala berkat yang sudah Tuhan sediakan, sudah Tuhan siapkan.
Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika keluarga Kristen sehat, maka sesungguhnya generasi penerus di bangsa ini, bahkan di dunia ini pun akan menikmati berkat Tuhan. Disitulah saudara sekalian, Tuhan dimuliakan melalui keluarga kita, yaitu ketika kita hidup sebagai keluarga Kristen sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, jadilah keluarga Kristen yang memiliki 2 S, salib dan saling. Apa Kiko? Salib dan saling. Ya, dan alami sendiri berkat yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Kiko, Ya. sebelum kita berdoa nih, ya, kamu mau ngomong sesuatu nggak ke teman-teman kamu yang ada di rumah? Oh, iya. Nah, setiap kita sebagai anak, baik itu kita yang masih kecil atau yang sudah dewasa, mari kita mensyukuri untuk orang tua yang kita miliki. Mari kita menghormati dan menyayangi mereka semua. Bukan karena mereka adalah orang tua yang sempurna, tetapi karena setiap kita adalah anak-anak Tuhan dan kita sayang kepada Tuhan Yesus. Dan Kiko mau mengajak kita semua untuk berkata bahwa kita sayang kepada mereka, kita mengasihi mereka. Mungkin itu hanyalah sebuah kata-kata dan tidak dapat mengubah dunia. Tetapi kata-kata itu dapat mengubah dunia orang tua kita. Wow, luar biasa Kiko. Lause yakin teman-teman kamu di rumah mendengar dengan sangat baik sekali. Iya Lause. Dan mereka akan melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini kita ambil waktu untuk berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga. Orang tua dan anak-anak berdoa bersama-sama. Kalau ada kakek nenek atau anggota keluarga lainnya yang bersama-sama dengan saudara saat ini, saudara silakan bergabung dan berdoa bersama-sama. Saudara bisa bergandengan tangan sebagai satu keluarga. Kalau seandainya orang tua atau anak saudara tidak sedang bersama-sama dengan saudara saat ini, saudara tetap bisa berdoa bagi mereka. Nah, saudara mari ambil waktu sebentar untuk bersyukur kepada Tuhan atas orang tua kita, atas anak-anak kita yang Tuhan anugerahkan. Berdoalah bersama-sama dengan keluarga saudara. Sekali lagi berdoalah bersama sambil saudara bergandengan tangan seperti ini. Setelah itu gembala kita, Pendeta Regi Andreas akan berdoa bagi keluarga kita. Mari kita ambil waktu berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 弟兄姊妹们， mari kita akan berdoa. 让我们一起来祷告。 Kita akan berdoa bagi anak-anak kita 我们为这孩子们祷告， dan juga kita akan berdoa bagi orang tua kita. 也为这父母来祷告。 Mari tunduk kepala kita berdoa. 让我们一起低头祷告。 Bapa kami yang di dalam surga, 我们在天上的父，
Kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami keluarga yang baik. 我们感谢你赐给我们好的家人， Meskipun dengan segala pergumulan yang kami hadapi. 虽然我们在面对很多困难， Tapi kami percaya pergumulan itu bukanlah untuk merusak kami. 但是我们相信这些困难不是要破坏我们， Tapi pergumulan itu untuk memberikan kami persandaran kepada Tuhan. 这些的挣扎是要我们依靠你， Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 你不曾离开我们， Dan Engkau bisa memberikan kami jalan keluar. 你会为我们开路。 Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa khusus bagi anak-anak kami. 所以今天我们特别为这孩子们来祷告， Anak-anak kami masih muda-muda ya Tuhan. 很多的年轻的小孩， Yang masih sekolah 还有在上学的， ataupun yang masih bermain. 或者在玩耍的， Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka. 我们为他们祷告， Biarlah Tuhan tumpangkan tangan-Mu ke atas mereka. 就做你的手来兼顾他们， Mereka sungguh-sungguh menjadi generasi selanjutnya yang untuk boleh memuliakan nama Tuhan. 让他们成为荣耀上帝的下一代。 Tuhan yang melindungi jalan mereka. 就说你保守他们的道路， Tuhan yang memegang masa depan mereka. 你牵引他们的未来 Dan。kami percaya Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. 我们相信你不会让他们独自行走， Tuhan pelihara, 就说看顾他们， Tuhan pimpin, 带领他们， Tuhan memberkati mereka. 就说祝福他们。 Bapa di surga, kami sebagai anak-anak 我们身为儿女的， berdoa bagi orang tua kami. 也为这父母祷告。 Baik orang tua kami yang sudah lanjut usia. 我说我们年长的父母， Tuhan biarlah Engkau memberkati. 就说你祝福他们， Berikan mereka kesehatan. 赐给他们健康， Berikan mereka kekuatan. 给他们力量， Sehingga mereka tetap dikuatkan oleh Engkau. 让他们被主来坚固， Mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan. 他们在主里喜乐， Dan mereka mengalami betapa Tuhan itu baik. 他们能够经历你是何等美善。 Terima kasih untuk orang tua kami ya Tuhan. 我们为这父母来感 Kami 恩， berdoa bagi anak-anak kami yang sudah dewasa. 我们也为这长大的儿女 Di 祷 dalam 告， pergumulan pekerjaan usaha mereka. 在他们的挣扎工作里 Mungkin 面， ada pergumulan dalam keluarga mereka. 可能他们家庭的挣 Ya Tuhan, 扎， kami berdoa bagi mereka. 我们为他们祷告， Biar Tuhan kuatkan mereka. 愿主你兼顾他们， Berkati mereka. 祝福他们， Sehingga mereka senantiasa bersandar kepada Engkau. 让他们时刻依靠你。 Tuhan terima kasih. 主，我们感谢你， Terima kasih untuk firman Tuhan. 感谢你的话语， Biarlah firman-Mu selalu menuntun kami. 愿主的话语引领我们， Firman-Mu selalu menjadi berkat dalam hidup 你 kami. 的话语祝福我们， Sehingga ya Tuhan, 让以至于 di dalam segala perkara, 在一切事上， kami lebih bersandar kepada Tuhan. 我们都可以依靠你。 Terima kasih 所以我 Tuhan. 们感谢 Di 你， dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名祷 kami 告， berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。